Halo everybody, selamat datang di Ule Channel lagi. Jadi kali ini gue bakal update project 2M di motor pecek gue ini. Tapi kayaknya kali ini bakal nambah nih, jadi 3M. Karena sejauh ini baru yang jadi itu belum semua, baru beberapa barang doang yang jadi. Jadi kayaknya bakal nambah lagi nih, jadi project 3M namanya. Iya. Nah sekarang gue bakal update nih barang apa aja sih yang udah jadi, dan hasilnya sedikit akan gue kasih tahu seperti apa hasilnya. Nah ini kondisi motor masih trondol. Ini kemarin pemasangan ya udah tayang tuh di konten gua. Selang rem TDR yang warnanya black carbon. Jadi pemasangannya memang agak repot karena dia ada adapter di tengah sini untuk yang seri CBS ini. Nah ini tampilan bawahnya kayak gini. Kalau untuk perubahannya memang gua akuin lebih enak sih, ngerem sekarang lebih kayak konsisten gitu. Karena ketika dipencet rem itu langsung minyaknya itu langsung neken ke situ kan, karena ini selang keras. Kalau yang sebelumnya dia elastis banget, jadi kayak kalau direm gitu di sini dia agak langsung ngembang gitu, jadi kayak ada apanya ya, kayak gitulah. Tapi kalau ini dia lebih konstan, tekanannya itu langsung konstan, langsung ngerem, lebih enak sih memang. Nah cuman kendala yang kemarin ini sedikit sharing aja nih. Ini itu mentok sama boxnya, jadi bautnya ini makanya nggak gue kencengin tuh, dia jadi agak lebih geser karena tekukannya dia tuh tekuk banget, langsung mentok box ini. Nggak banyak, walaupun mentoknya nggak banyak tapi dia tetap mengganggu. Ini makanya gue kendorin, tapi nanti akan gue akalin, kayak gue bikin plat lagi buat cari tempat dudukan yang aman. Dan ini serinya punya ADV 150 selang remnya maksudnya, karena buat pecek 160 tuh sama katanya, sama punya DV. Jadi beli punya DV, cuman kendala cuman itu satu tuh yang di belakang. Oke sekarang kita update langsung project 2M nya nih. Ini barang-barang yang baru, masih jauh nih tahapnya nih. Ini tahapnya masih jauh nih, karena ini baru step kedua. Dan ini pun sama. Nah ini yang udah mendekati, ini udah masuk step ke berapa? Ketiga, tinggal 2 kali step lagi. Ini baru masuk step kedua juga. Ini udah masuk step ketiga, ini tinggal finishing. Nah ini spakbor kolongnya udah hampir jadi nih tuh. Hasil lagi nih, kelihatan gak sih? Kelihatan nggak? Tuh. Ya lumayan lah ya, ini untuk project pertama kali gue bikin karbon. Dan di sini gue banyak banget dapat pengalaman, maksudnya cara-caranya gitu supaya bisa mengatasi masalah-masalah utamanya. Itu biasanya gelembung sih, nggak jauh-jauh gelembung terus bergelombang, itu masalah utamanya. Nah gue dari project pertama ini bisa dapat pengalaman, jadi kedepannya gue bisa lebih rapih lagi bikinnya lah. Nah ini tutup CVT nya lumayan nih tuh. Kelihatan sekilas rapi, tapi kalau di detail dia kayak ada lubang. Nih lubang nih, itu doang sih minusnya. Ini bisa ditotol pakai clear, jadi pernis kita semprot sampai numpuk, terus kita totol pakai lidi ataupun pakai jarum lah. Tuh, tapi lumayan lah hasilnya tuh. Ya kan? Nih, project 2M yang akan nambah kemungkinan menjadi project 3M. Nah, gue rencana hari ini mau ngerjain lagi, tapi bahan-bahannya itu habis. Jadi gue harus belanja dulu ke toko kimia di Ciputat ya untuk beli resinnya. Jadi setelah ini kita langsung cus ke toko kimia untuk cari bahan-bahannya untuk kita lanjutin project ini biar cepet kelar deh. Karena ini udah kelamaan banget motor gue trondol kayak gini nih. Filternya pun masih pakai ini, masih pakai kain. Agak nahan sih jadinya karena asupan udara kan gak maksimal ya. Oh iya, terus tadi ini sekalian gue mau nambah nih, tutup tangkinya mau gue karbon. Sebenarnya sih gue rencana mau semua, cuman nih yang gue bikin males ngerjain tuh lihat. Ini gue bilang kemarin bentol-bentol. Kemarin sebenarnya semenjak gue upload yang gue bentol-bentol tuh gue gak ngerjain ini sama sekali nih. Ini gak gue kerjain, bener-bener gue stop. Dan udah agak mendingan kemarin. Udah bener-bener gatalnya gak berasa, tinggal bekas-bekasnya. Dan karena motor gue harus selesai, jadi gue harus kerjain lagi. Alhasil bentol-bentol lagi. Tuh, pada melenting-menting gitu, gatel banget ini sumpah. Tuh, ini gara-gara karbon kemarin. Yang sebenarnya sih bukan karena karbonnya ya, tapi pada saat kita gerinda ini nih,
nih gerinda ini yang kasar-kasar. Kan buat awal kan itu pakai mesin gue ya, pakai gerinda supaya lebih mempermudah, mempercepat lah. Nah setelah itu baru pakai amplas. Nah waktu gerinda pertama kali kayak gimana ya kondisi nih, ini kondisi resin campur karbon. Nah ini karbonnya kalau ke gerinda kepotong-potong jadi halus banget kayak debu, dan itu yang masuk ke pori-pori. Nah makanya sekarang gue udah safety sih, beli sarung tangan sama beli lengan panjang lah, semuanya nanti ketutup gue ngerjainnya. Dan sekarang gue ngerjain pakai ini wadahnya, jadi supaya kotoran debu-debunya itu langsung jatuh ketampung di air, jadi nggak terbang kemana-mana. Itu ini sih sama, pokoknya ini ruang kerjanya jadi sini sih. Nanti kayak ini ada gantungan buat naruh bor tuner. Bor tuner tuh buat ngerapin pinggiran ini ya. Terus sama gerinda poles, semua gue ngerjain di sini. Jadi lebih safety aja, debunya tuh nggak nyebar kemana-mana, nggak terbang-terbangan. Oke, sekarang gue mau langsung ke toko kimia aja. Gue mau cari resin. Mudah-mudahan adalah yang warna bening. Karena kemarin gue sempat belanja di situ, warna bening tuh susah dapetnya, cuma online. Nah, ketika gue beli online, nih, gue kasih lihat deh. Ketika gue beli online nih tuh, atasnya bagus. Ini atas bagus nih. Ini cuman baru waktu 4 hari. Atasnya bagus. Bawahnya tuh, lihat, ya kan? Atas bagus, bawahnya kering, mengeras. Ini masih ada tuh setengah kan, seperempat lebih lah, hampir setengah tuh. Cuman kering, ini udah nggak bisa dipakai nih. Ini waktu gue beli online nih. Gak tau kenapa ini kayak gini. Padahal sebelum-sebelumnya gue nggak pernah sampai kayak gini kok. Karena selalu gue tutup rapet. Di sini ada tutup botol, juga ada tutup sile lagi tuh yang kayak bulat gitu yang diceklek. Jadi supaya lebih kedap banget dari udara. Sayang banget ya. Oke, sekarang gue mau beli lagi. Sekalian cek yang lain-lainnya. Pigmen masih banyak. Katalis masih cukup lah ini, karena gue masih ada 2 botol. Oh malah ini masih banyak. Oke, katalis cukup. Jadi gue cukup beli resin aja. Yang gue beli adalah resin jenis polister. Oke. Sekarang gue mau belanja. Oke, nanti gue akan bikin tutorialnya setelah di video ini. Setelah video ini, pokoknya bukan di video ini ya, setelahnya. Karena gue harus mempersiapkan dulu barang-barangnya, baru gue akan bisa bikin tutorialnya. Oke, sekarang kita cus ke Ciputat. Sekarang gue udah ada di daerah Ciputat Cimanggis. Gue mau beli resinnya tuh di toko kimia daerah Pasar Ciputat. Jadi di Ciputat itu banyak sebenarnya berjejer toko kimianya. Cuman gue akan beli di tempat biasa. Gue beli karena orangnya tuh enak buat kita sharing-sharing, konsultasi, bisa mendapatkan jawaban. Kalau nggak salah namanya tuh ABC Kimia deh. Cuman gue lupa, ntar kita lihat deh kalau di tempatnya. Dan setelah ini gue mau ngisi bensin dulu, ini udah ngedip. Kebetulan banget sih tempatnya itu depan pom bensin, kebetulan banget. Jadi abis isi bensin kita langsung sampai deh. Oke, udah selesai isi bensin. Belum ditutup. Tempatnya kebetulan tuh seberang tuh, toko kimia tuh di seberang. Cuman kita putar balik dari sini dulu deh. Rame ya. Resin. Oke, udah sampai di ABC Kimia nih. Ada. Apa? Putih udah ada resin. Ya, belum ada. Udah merah lagi nggak apa dah. Aja. Kalau mau yang bening, pesan duluan. Pesen ya? Iya. Kalau bening berapa dia per ini? Per kilo? 5 dia. 85 sekilo. Kilo. Yang merah sekilo deh. Jadi berapa? Pakai katalis. Enggak katalis masih 44. 44.000. Sekarang kita udah dapat resin merah dari toko kimia ABC ini. Gue mau mesen yang warna putih, cuman harus warna mirip-mirip, tapi nggak apa-apa kalau pakai merah aja. Sekarang gue udah balik lagi di rumah. Saatnya kita melanjutkan pengerjaan. Nah, resin yang gue beli nih kayak gini. Ini warna merah tuh bening. Kalau ketebalan di bawah 1 cm ya, kan gue udah ngetes ya di bawah 1 cm. Itu warnanya tuh begini nih. Jadi merah itu nggak pekat. Ini yang bening, ini yang merah nih. Jadi warna tuh nggak merah banget, masih nyaru lah.
Dan gue masih belum bisa ngebedain juga sih hasilnya pakai merah sama putih, karena hasilnya itu mendekati mirip-mirip. Karena yang putih itu harga pertama lebih mahal, kedua susah dicarinya. Itu kalau beli online kayak gini nih gue nih dapet nih malah. Tuh sayang banget nih, nggak gerak tuh, udah kental dia kayak gel, jadi udah nggak bisa dipakai lagi nih kayak gini nih. Tuh, untuk mempersingkat aja gue langsung mau kerjain yang udah waktunya nih. Ini udah waktunya naik resin lagi nih. Oke, sekarang langsung aja kita campurin bahan-bahan resinnya untuk melapis yang ini nih. Ini gue mau coba karena sebagian tadi masih ada yang encer kelihatannya, kali masih ada dikit-dikit, nggak apa-apa kita campur sama yang merah. Udah nggak jatuh dong. Oh masih tuh. Terus kita campur sama yang ini. Kalau bikin resin ini jangan pernah banyak-banyak karena kecepatan gue tuh belum pro. Jadi masih sering banget kering. Jadi gue bikin biasanya berapa? 50 lah. 40. Kok mati timbangannya? Katalisnya kira-kira tuh pakai 1-2%. Kita kira-kira aja. Aduknya di dasar pelan. Sekarang langsung aja kita ratain. Nah ini harus cepet nih, karena dia keburu kering. Pasti ini merata banget nih ngolesin lapisan kedua nih. Wah kan udah mulai kental dia, coy. Langsung kering dong. Ini kayak gara-gara yang putihnya deh. Langsung kering, nggak bisa dipakai. Tuh. Udah segini doang.